Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berlian Lutfina Zahra, NPM 19012010045, kelas Bisnis Internasional A dari Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membawakan satu materi guna memenuhi tugas kuis bisnis internasional. Di sini saya memilih tentang perbedaan budaya dalam bisnis internasional. Seperti yang kita ketahui, bahwa namanya perbedaan itu sering kita jumpai, mulai dari individu sampai suatu kelompok. Apalagi ini kita akan membahas dengan skala yang internasional, yang otomatis akan sangat banyak menemukan perbedaan yang dilihat dari berbagai aspek. Sekarang kita bedah dulu dari definisinya. Kita akan membahas tentang apa sih pengertian dari budaya itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya itu memiliki arti akal budi. Secara umum, budaya itu dapat diartikan sebagai suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang telah berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi dan dari sepuh ke sesepuh dalam kelompok tersebut. Jadi, budaya dalam bisnis internasional adalah hal yang merujuk pada suatu etnis atau suku, adat istiadat, dan juga kepercayaan dalam berperilaku di dalam suatu bisnis maupun di negara atau tempat pemasaran terjadi. Nah, budaya ini tuh sangat berperan penting dalam menciptakan kelancaran untuk segala aspek yang berjalan di suatu bisnis. Budaya merupakan fondasi yang berisikan norma-norma, nilai-nilai, cara kerja karyawan, dan kebiasaan yang bermuara pada kualitas kerja organisasi suatu bisnis. Budaya kan sangat banyak dan setiap negara itu memiliki budaya masing-masing. Nah, apakah suatu negara itu hanya memiliki satu budaya? Tentu tidak. Jadi, ada yang namanya subkultur, yaitu secara sosiologis, sebuah subkultur itu adalah sekelompok yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka masing-masing. Nah, jadi setiap anggota dari subkultur ini itu biasanya menunjukkan keanggotaan mereka dengan gaya hidup atau simbol-simbol tertentu yang bisa melambangkan bahwa mereka adalah anggota dari subkultur tersebut. Nah, sekarang kita bahas tentang asal-usul kultur, yaitu hal-hal apa saja yang berkaitan dengan budaya. Yang pertama itu ada geografi, yang kedua ada teknologi dan ilmu politik, yang ketiga ada institusi sosial, yang keempat ada agama, yang kelima ada teman sebaya, dan yang terakhir ada sejarah. Sekarang kita kupas satu persatu. Kita masuk yang pertama ke dalam geografi, yaitu tentang produk budaya dan norma-norma, serta variasi yang mereka buat untuk menemukan suatu hubungan antara ruang dan tempat. Kita ambil contoh seperti di negara Eropa, mereka memiliki 4 musim, di mana ada 2 musim itu yaitu musim dingin dan semi. Jadi di situ mereka itu rata-rata menggunakan pakaian tebal untuk melindungi diri mereka dari hawa dingin tersebut. Lalu yang kedua ada teknologi dan ilmu politik, yaitu adanya perkembangan teknologi yang inovatif. Seperti yang udah sering kita gunakan tiap hari ya, bahkan tidak lepas dari genggaman, yaitu suatu handphone dan juga laptop. Itu merupakan perkembangan dari teknologi yang dimana kita bisa melakukan apa saja dengan menggunakan alat tersebut, dari mulai jual beli atau tentang segala hal yang menyangkut tentang bisnis itu juga bisa digunakan dalam teknologi tersebut dan menjadi kebiasaan masyarakat. Dan ada juga ilmu politik. Di sini kita bisa ambil contoh seperti Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, yang dimana pernah bermasalah dengan negara yang pernah viral, yaitu Israel dan Yahudi yang sempat berebutan negara itu. Dan akhirnya karena Donald Trump di situ seperti mendukung kaum Yahudi, sehingga orang-orang dunia itu memboikot produk-produk yang dari Amerika Serikat, jadi menghambat bisnis negara tersebut. Lalu yang ketiga kita masuk ke dalam institusi sosial, yaitu suatu kelompok yang dipandang masyarakat dan itu bisa menjadi suatu tren bagi mereka. Jadi di sini tuh bukan hanya suatu kelompok, bukan hanya pemerintah, namun juga seperti beberapa golongan influencer atau beberapa kelompok masyarakat yang memiliki pengaruh pada, kalau zaman sekarang milih netizen ya. Jadi kayak misalnya contoh dari suatu grup band
seperti Korean atau seperti grup band yang dari Western dan macam-macam dengan tren-tren mereka, sehingga masyarakat itu mengikuti gaya hidup mereka juga. Lalu yang keempat ada namanya agama, yaitu sebagai simbol dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Kita ambil contoh di sini seperti negara Arab, di mana negara Arab itu dominan adalah mayoritas Islam, sehingga di sana itu aturan-aturan negaranya pun juga seperti menurut syariat Islam. Seperti wanita itu harus diwajibkan berhijab di sana. Di sana tidak boleh alkohol, dan juga hal duniawi di sana itu dibatasi. Seperti itu, kayak wanita tidak boleh menyetir, seperti itu. Lalu yang kelima ada teman sebaya, yaitu hubungan sosial antar individu yang terdiri dari kelompok anak-anak atau remaja yang memiliki beberapa kesamaan, baik dari segi usia, pola pikir, aktivitas, minat, atau hal yang lain. Jadi seperti ambil contoh terdekat itu seperti kita bersama teman kita, mesti kita itu bisa klop dengan teman kita itu jika kita itu memiliki kesamaan, ya kurang lebih kayak banyak memiliki kesamaan. Di situ kita tuh memiliki kebiasaan yang sama dari situ, dari pola pikir, terus cara kita memandang suatu kehidupan seperti itu, dan berpengaruh juga pada segala aspek yang kita lakukan seperti dari konsumsi dan lain-lainnya. Lalu ada juga sejarah, yaitu perkembangan peristiwa dan kejadian-kejadian di masa lampau. Peristiwa yang berhubungan dengan manusia, yaitu menyangkut perubahan yang nyata di dalam kehidupan manusia. Kita ambil contoh seperti yang kasus WTC itu, yang pengeboman teroris. Di situ akhirnya yang berdampak itu adalah kaum muslim, ya, karena dianggap kita itu teroris, apalagi bahkan kita bisa dijudge hanya dengan pakaian aja, dan itu sangat merugikan kaum muslim. Nah, sekarang kita masuk ke budaya versus fungsi pemasaran. Kenapa ini kok bisa menjadi dua yang berkolab? Nah, di sini karena budaya itu bisa mempengaruhi fungsi pemasaran. Jadi budaya itu merupakan pandangan tentang nilai yang dicerminkan oleh sikap dan perilaku dalam bekerja yang berdampak pada suatu susunan fungsi manajemen. Jadi tiap negara itu memiliki budaya yang berbeda-beda kan. Nah, karena itu suatu bisnis itu memiliki, atau suatu organisasi itu punya peran manajerial yang sangat penting, karena dengan itu tuh berdampak pada maju mundurnya suatu bisnis yang sedang dijalankan. Seperti, jadi ada 3 aspek yang berpengaruh di sini, itu ada pemasaran, sumber daya manusia, produksi, dan keuangan. Nah, ini kita bisa ambil satu contoh kasus, yaitu di negara Arab, ya. Nah, di sini yang berpengaruh itu adalah dalam pemasarannya. Jadi penjualan album musik di Arab Saudi itu karena Arab Saudi itu adalah berpendudukan mayoritas Islam, jadi mereka tuh menegakkan hukum-hukum kesopanan yang ketat pada wanita sesuai dengan budaya dan hukum Islam, yang mana melarang untuk menunjukkan kulit selain wajah dan tangan. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak cover album dari penyanyi pop wanita yang menggunakan pakaian terbuka, sehingga hal tersebut itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai budaya Islam. Kemudian kebijakan ditetapkan pemerintah Arab Saudi oleh pihak perusahaan adalah harus menyensor cover album yang dianggap seksual dan melanggar nilai-nilai budaya Islam. Nah, perusahaan rekaman dalam melakukan strategi pemasaran pun juga dituntut untuk dapat memahami akan keyakinan dan tradisi budaya dari setiap pasar. Sehingga seluruh perusahaan rekaman itu jika ingin memasarkan produknya ke pasar Arab Saudi harus menyesuaikan cover album untuk menghindari pelanggaran. Lalu selanjutnya ada investasi besar-besaran di negara Vietnam. Nah, kenapa ini tuh masuk ke dalam sumber daya manusia? Saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan multinasional itu melakukan investasi besar-besaran di negara Vietnam dengan cara membuka pabrik di Vietnam. Hal ini terjadi karena Vietnam itu dianggap sebagai negara yang dapat menyediakan sumber daya manusia yang banyak, terampil, dan berharga murah. Jadi sangat dipercaya oleh beberapa negara.
Nah, sekarang kita masuk ke pengetahuan kultur. Jadi di sini ada dua pengetahuan, yaitu secara faktual dan secara interpretatif. Faktual itu yaitu pengetahuan tentang fakta-fakta yang detail, spesifik, dan elementer. Itu kita bisa lihat dari ciri-ciri sifat, warna, selera, dan lain-lain. Dan ada juga yaitu pengetahuan interpretatif, yaitu mengenal perbedaan antara fakta dan fiksi. Dan di sini kita itu lebih mengarah secara logika ya. Jadi kita tuh menggunakan cara memahami dan menghargai. Lalu sekarang kita masuk ke dalam bahasa nonverbal. Di sini kita bisa ngelihat, jadi nonverbal itu adalah bukan yang terucap ya. Jadi di sini kita bisa lihat dari yang pertama tuh ada isyarat tubuh. Nah, di sini saya ambil contoh itu seperti ini. Perbedaan arti jabat tangan bagi negara barat dan timur. Budaya barat itu melihat jabat tangan yang kuat itu sebagai ungkapan otoritas dan kepercayaan diri. Sedangkan sebagian besar negara timur itu memandang jabat tangan itu sebagai sifat yang agresif. Jadi malah menuju itu negatif. Kalau di Indonesia kan juga lebih bagus ya isyarat tubuh yang kayak melihat jabat tangan itu kan kita tuh kayak merekatkan tali persaudaraan seperti itu ya. Tapi berbeda halnya dengan negara timur justru melihat memandang isyarat tubuh itu tersebut itu mengarah negatif. Lalu selanjutnya kita ambil contoh dari negara Jepang, yaitu Leitoko. Nah di sini itu gimana sih emang tataan Leitokonya Jepang itu? Jadi mereka itu menata bahwa di lantai bawah itu mereka menetapkan barang-barang yang berharga mahal. Jadi lalu untuk yang murah itu mereka menetapkan di lantai atas. Nah kenapa gitu? Jadi karena biar sistem belanjanya mereka itu bisa mempertimbangkan dengan baik gitu. Jadi mereka itu ditunjukkan dengan yang mahal-mahal dahulu. Lalu mungkin kalau misalnya memang tidak cocok dengan harga yang mahal itu bisa naik ke atas, lantai atas dengan menggunakan barang-barang yang lebih harganya lebih murah gitu ya. Nah, sekarang untuk budaya kerja. Budaya kerja itu adalah suatu kebiasaan di suatu negara yang dimana itu mereka itu memiliki pandangan sendiri terhadap suatu aktivitas kerja. Itu. Kalau ini saya ambil di Jerman ya. Jadi yang pertama mereka itu memiliki kerja yang serba cepat. Jadi mereka itu kalau misalnya dibanding Indonesia kan ini tidak semuanya, namun ada beberapa orang kan kayak mereka itu menggampangkan pekerjaannya gitu. Nah kalau di Jerman itu enggak, mereka benar-benar fokus, jadi mereka tuh serba cepat. Dan yang kedua mereka tuh ada namanya anti lembur. Jadi mereka itu kalau di Indonesia justru banyak ya orang-orang kayak harusnya pulangnya sore tapi mereka pulangnya sampai malam karena lembur ini itu. Nah kalau di Jerman itu enggak, karena mereka itu sangat menghargai waktu. Jadi mereka itu kalau misalnya waktu jam pulang ya sudah mereka pulang, karena kayak kalau misalnya mereka kayak terlalu hektik kayak kayak menghabiskan waktu untuk lembur itu karena mereka kayak merasa itu nggak menghargai waktu mereka, karena makanya mereka juga bekerja secara cepat dan efisien agar mereka itu bisa menghemat waktu dan tidak ada lembur tersebut. Dan yang terakhir ini mereka itu banyak makan diimbangi gerak, jadi mereka itu balance gitu. Jadi mereka emang makan banyak karena juga mengisi tenaga mereka untuk bekerja cepat dan agar anti lembur gitu. Kalau di Indonesia kan kadang beda-beda ya tergantung individu, tapi rata-rata itu mungkin mereka kayak leha-leha dulu kalau waktu kerja, terus kalau waktu ngeliat mepet itu akhirnya mereka lembur seperti itu. Dan untuk yang budaya kerja Jerman ini tuh, orang Jerman ini tuh juga dikenal ulet bekerja. Bahkan mereka itu nggak cuma sekedar produktif, melainkan juga efektif. Hal ini tuh terlihat dari kebiasaan dan pilihan mereka saat bekerja. Jadi orang-orang Jerman itu kebanyakan nggak suka membuang waktu, termasuk soal waktu tempuh ke tempat kerja. Jadi mereka itu lebih memilih lokasi tempat tinggal yang dekat dengan kantor. Misalnya, yang bisa ditempuh dengan cara jalan kaki aja atau paling nggak bersepeda.
Dan gak cuma itu, mereka itu adalah orang yang tepat waktu, tetapi juga gak mau waktunya diambil. Oleh sebab itu, mereka lebih memilih berangkat lebih pagi dan minum kopi di kantor. Dan demikian mereka bisa pulang tepat waktu. Kebiasaan lain yang sering dilakukan oleh para pekerja Jerman adalah mengimbangi kebiasaan makan dengan olahraga. Budaya kerja yang disebutkan di atas itu bisa banget kita terapkan ya di sehari-hari kita, karena itu menurut saya itu sangat menghargai waktu gitu. Jadi itu melakukan kegiatan itu sangat efektif. Nah, lalu yang terakhir ada tata krama. Di sini saya mengambil contoh dari negara Jepang. Jadi kita bisa lihat dari cara makan, yaitu mereka itu memiliki budaya urunan saat makan bersama. Nah, jadi Jepang ini tuh urunan atau speed bills itu merupakan hal yang lumrah atau biasa dilakukan. Mau itu makan bersama teman, pacar, gebetan, ataupun kerabat, itu tidak ada kata sungkan dalam split bills. Nah, kalau di sana itu budaya ini dikenal dengan betsu. Meskipun tidak ada keharusan untuk membayar beberapa persen setiap orangnya, namun umumnya laki-laki atau yang lebih senior itu mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk membayar split bills-nya tersebut. Dan di sini juga mereka juga memiliki tradisi unik, yaitu dengan itadakimasu. Jadi di Jepang itu mengatakan itadakimasu sebelum menyantap makanan itu merupakan hal yang lumrah dan cenderung dijadikan tradisi ketimbang hal yang religius. Frase yang berarti menerima dengan rendah hati ini tuh merupakan bentuk terima kasih pada yang membuat makanan karena sudah berusaha payah membuat makanan. Biasanya orang-orang yang membuat gestur menyatukan kedua telapak tangan di depan wajah yang mirip dengan gestur berdoa saat mengucapkan itadakimasu. Jadi di sana mereka itu memang kesopanan itu sangat tinggi gitu. Bahkan juga seperti kita lihat di gambar itu, di tempat umum mereka itu sangat tertib dalam mengantri. Jadi mereka sangat menghargai orang lain. Sekian penjelasan dari saya dan materi yang sudah saya paparkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.